Salam damai sejahtera untuk kita semua. Kiranya kasih karunia Tuhan bersama-sama dengan kita dan kehangatannya memenuhi hati dan kehidupan kita di hari-hari ini. Nah, pada saat ini saya hendak merefleksikan satu bagian Alkitab dari Ayub pasal 34 ayat 12 sampai 15. Sungguh Allah tidak berlaku curang, yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Wah, bagus sekali ayatnya ya. Siapa mempercayakan bumi kepadanya? Siapa membebankan alam semesta kepadanya? Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup, dan kembalilah manusia kepada debu. Jikalau engkau berakal budi, dengarkanlah ini. Pasanglah telinga kepada apa yang kuucapkan. Saudaraku yang terkasih, kalimat dan ayat ini bagi saya sangat menyentuh. Kenapa? Karena keadilan senantiasa bicara tentang kebersamaan. Ketika seseorang berlaku tidak adil, kita bukan sekedar marah karena kita dilangkahi atau peraturan dilangkahi, namun kebersamaan tercerai-berai kemudian. Peraturan atau keadilan menjadi satu titik tolak di mana kita bisa duduk bersama dalam keadilan yang sama. Namun ketika orang menyalahi keadilan, menyalahi peraturan yang dianggap adil itu, kemudian kebersamaan tak lagi ada dan dia hilang sekejap mata. Peraturan bukan sekedar sesuatu yang mengatur hidup manusia, namun di dalamnya terdapat sebuah komitmen bersama bahwa apa yang harus aku lakukan sejajar dengan apa yang kita sepakati bersama. Pemerintah memberikan peraturan, maka kita perlu menghormatinya sebagai cara hidup kita sebagai sebuah bangsa. Ketika ada yang tidak melakukannya, kita merasa, gimana sih kamu ini? Nggak adil, apalagi mereka nggak dihukum, katakan demikian. Nah, menariknya adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa tidak menggunakan kekuasaannya untuk mengubah, untuk mengakali, atau bahkan melangkahi peraturan. Sehingga hukum senioritas nggak berlaku dalam Tuhan gitu ya. Dalam ospek-ospek zaman dulu seringkali ada peraturan nomor 1, senior nggak mungkin salah. Peraturan nomor 2, jikalau senior dirasa salah, lihat peraturan nomor 1. Wah, senior udah kayak Tuhan gitu ya. Tuhan tidak memakai kekuasaannya untuk melenggangkan apa yang dia inginkan begitu saja. Namun dia selalu play by the book. Dia selalu bertindak, mengambil sebuah inisiatif, menjaga kita, menggendong kita, itu semua sesuai dengan keadilan dan peraturan yang sudah dia tetapkan terlebih dahulu. Dan ini membuat saya menyadari satu hal, bahwa pandemi saat ini pun Tuhan juga sedang bermain, berlaku, bertindak sesuai dengan keadilan yang sedang dia tetapkan. Kenapa saya katakan ini penting? Karena tidak jarang dalam pandemi saat ini kita seperti berpikir atau mungkin merasakan atau bahkan mengalami bahwa sebuah terpaan, pencobaan atau pergumulan dalam pandemi ini kok rasanya nggak adil ya. Saya begitu berat, tapi di sana sebelah rumah saya kok masih bisa ketawa ketiwi. Di rumah saya sudah begitu beratnya pandemi ini menghantam. Atau sebaliknya, saya masih bisa tertawa tertiwi, tapi di sebelah sana sungguh sangat menderita. Kok pandemi ini membawa ketidakadilan dan menciptakan jurang ketidakadilan yang begitu besar? Apakah Allah tidak peduli terhadap kita? Bahkan ada yang mengatakan, mengapa Allah tidak menjentikkan jari saja kemudian hilanglah semua pandemi ini dan semua hidup dalam kebahagiaan. Nah, saudaraku, di sini letak prinsip kebersamaan dalam keadilan itu penting. Bahwa kata keadilan tidak bermakna bahwa satu orang menggenggam semuanya. Namun Allah membuka tangannya agar kita semua dalam kekuasaan Allah itu mengambil peran dan fungsi kita masing-masing. Ibarat sebuah jaring-jaring, maka ketika ada satu orang bermain atau berlaku dengan tidak adil, maka yang lain akan merasakan hal yang sama. Bahkan Allah juga merasakan ketidakadilan itu. Ingat peristiwa Tuhan Yesus disalib, itu peristiwa ketidakadilan. Dia merasakan kesakitan, dia merasakan penderitaan yang begitu hebat. Sehingga di hari ini, di masa-masa pandemi ini saya mengajak kita untuk melihat bahwa keadilan Allah
terjadi pada saat ini. Dan keadilan itu bukan soal semua orang mendapatkan hal yang sama. Namun di saat yang sama, Tuhan menghadirkan dirinya dalam rumah kita masing-masing dengan kapasitasnya masing-masing. Allah menjangkau lebih dalam dan lebih jauh kepada kita yang terkena dan terimbas dengan begitu hebat. Dan dia menjangkau orang yang tidak begitu terkena supaya menolong mereka yang terkena dengan sangat parah dan begitu hebatnya mengubah kehidupan seseorang di masa pandemi ini. Dan itulah keadilan. Ketika ada satu yang turun, maka yang di atas harus menurunkan dirinya agar bersama-sama kita semua boleh dalam satu kondisi yang berimbang kembali. Ketika ada satu yang begitu jauh, satu di bawah, maka harus ada gerakan kebersamaan sehingga keadilan atau keseimbangan itu boleh terjadi kembali. Ingat, Allah tidak membengkokkan keadilan, namun Dia menyentuh hati kita. Dia tidak membengkokkan keadilan, namun Dia menggerakkan tubuh dan jiwa kita agar keadilan itu benar-benar terjadi, agar keadilan Allah benar-benar terjadi di antara kita. Ya, hari ini saya hendak menyatakan seperti Ayub katakan, Allah tidak berlaku curang. Ia tidak membengkokkan keadilan, namun sebaliknya Sang keadilan itu sedang memanggil kita. Hei Yosua, apa yang kau lakukan terhadap sahabatmu yang sedang terpuruk itu? Hai kawan-kawanku semua, pada hari ini, apa yang telah kita lakukan untuk orang-orang yang sedang tertimpa begitu hebatnya dengan pandemi ini? Karena keadilan menuntut gerakan, dan gerakan menghasilkan kehidupan. Selamat berdoa secara pribadi. Nanti akan satu dalam sebuah doa bersama-sama. Silahkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak bersama-sama merefleksikan bahwa Engkau Allah yang tak pernah membengkokkan keadilan begitu saja. Namun Engkau mengusahakan akan keadilan benar-benar terjadi dengan cara menggerakkan hati kami, menginspirasi hidup kami, agar keadilan dan harmoni dalam hidup ini boleh terjadi, keseimbangan boleh terjadi di antara kami ya Tuhan. Kiranya keadilan-Mu sajalah yang boleh tegak di tengah-tengah dunia ini, terutama di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Setiap orang merasakan sukacita yang sama itu di rumah mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dan terkasih, ingatlah, keadilan membutuhkan sebuah gerakan, dan gerakan akan menghasilkan sebuah kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.